Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlianto S. Jubair, biasa disapa Fadli. Saya prodi keperawatan semester 7 kelas A kelompok A5 dengan NIM 17 10 20 10 68. Pada video kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang perawatan tracheostomi. Oke, tracheostomi itu adalah suatu tindakan operasi dengan membuat lubang di dinding trakea bagian anterior melalui leher dan memasang tracheotube atau nasal agar udara yang ada di luar itu terhubung dengan udara yang ada di paru-paru. Tujuannya yaitu yang pertama memperkecil dead space saluran trakea bronkial. Maksudnya memperkecil ruang mati pada area trakea bronkial. Kemudian yang kedua itu menurunkan resistensi aliran udara sehingga dapat meningkatkan efektivitas ventilasi alveolar. Kemudian yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya aspirasi. Kemudian yang keempat, itu menjaga agar jalan nafas tetap terbuka. Kemudian mempermudah pernapasan pada bronkus atau saat pengeluaran sekret. Kemudian bila diperlukan, itu untuk waktu yang lama. Tracheostomi diindikasikan pada pasien dengan obstruksi saluran nafas bagian atas. Kemudian kedua, pada pasien sekresi pada saluran nafas yang tidak bisa dikeluarkan. Kemudian ketiga, cairan pada dalam trakea. Dan yang keempat itu ada insufisiensi pernapasan. Kontraindikasi tracheostomi itu ada tiga. Yang pertama, adanya massa tumor di jalan nafas di bawah area tracheostomi. Kemudian yang kedua, adanya kelainan darah seperti CT sama BT. Kemudian yang ketiga, adanya penyakit DM yang tidak terkontrol. Langsung saja saya akan menjelaskan tindakan perawatan tracheostomi. Tindakan perawatan tracheostomi itu terbagi atas beberapa tahap. Itu yang pertama ada tahap prainteraksi, kemudian tahap orientasi, setelah itu tahap kerja, dan terakhir tahap terminasi. Pada tahap prainteraksi, yaitu kita membaca buku rekam medis pasien, kemudian menciptakan lingkungan aman bagi pasien, dan meyakinkan pasien untuk menjaga privasi pasien. Kemudian mencuci tangan dan mempersiapkan alat. Kemudian masuk ke tahap orientasi. Pada tahap orientasi, kita memberikan salam kepada pasien, kemudian memvalidasi nama pasien. Setelah itu, menanyakan keluhan pasien. Setelah menanyakan keluhan pasien, kemudian menjelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien. Kemudian tahap kerja. Tahap kerja itu yang pertama, berikan posisi nyaman pada pasien. Setelah itu, pasang pengalas dada di bawah area tracheostomi, post tracheostomi. Setelah itu, angkat kasa penutup stoma dan tracheostomi dengan menggunakan pinset yang bersih atau tidak steril. Kemudian kenakan sarung tangan. Setelah itu langsung lakukan suction dengan teknik steril. Setelah itu, bila menggunakan tracheotube atau TT yang ada innernya, itu innernya diangkat dulu, kemudian dibersihkan dengan cairan desinfektan, dibilas dan dikeringkan. Setelah dikeringkan, dimasukkan lagi ke tempat semula secara berhati-hati. Kemudian bersihkan stoma dengan kasa yang dibasahi NaCl dan keringkan sekitar stoma dengan kasa kering. Setelah itu, beri sal antibiotik pada sekeliling kanul. Kemudian tutup kasa steril di antara stoma dengan sayap kanul. Nah. Ganti pita kanul. Kemudian pegang kanul pada waktu mengganti pita kanul. Letakkan simpul pita di belakang atau di samping kanul. Nah. Apabila tracheostomi belum ada 24 jam, balon dikosongkan beberapa menit dan isi kembali dengan udara secukupnya dan ukur tekanannya. Bila tracheostomi lebih dari 24 jam dan tidak ada pendarahan, bisa dikosongkan. Setelah itu, pasang kasa yang dibasahi NaCl pada lubang kanul, buka sarung tangan, bantu klien pada posisi yang nyaman, kemudian rapikan alat-alat pada tempatnya. Kemudian tahap terminasi. Pada tahap terminasi, kita mengevaluasi perasaan pasien. Setelah dilakukan tindakan perawatan tracheostomi, ditanyakan perasaan pasien seperti apa.
Kemudian simpulan hasil kegiatan. Kita menjelaskan ke pasien apa yang telah kita dapatkan ataupun telah kita lakukan pada hari itu. Kemudian lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Akhirnya dengan ucapkan salam, kemudian cuci tangan, kemudian didokumentasikan di ruang perawat. Ya, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang tindakan perawatan trakeostomi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.